warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Sri Ulfa Ahmad, saya Sri Rahmawati Yasin, Dan saya Siti Rahma Malia Putri Malengga. saya Putri Adelina Mukhodin Seho. Dan saya Rohana Pakaya. Di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai air bersih. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi air bersih. Air bersih adalah air yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Sistem penyediaan air bersih meliputi besarnya komponen pokok antara lain unit sumber air baku, unit pengolahan, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit konsumsi. Yang berikutnya yaitu sumber-sumber air bersih. Yang pertama yaitu mata air. Mata air merupakan air yang keluar dari tanah yang muncul secara alamiah. Contohnya seperti sumber mata air yang berada di sekitar tempat saya tinggal yang kemudian dialihfungsikan menjadi sumber air sumur dangkal yang kedalamannya berkisar antara 5 sampai dengan 15 meter dari permukaan tanah. Sayangnya, sumur dangkal tersebut saat ini sudah tidak digunakan lagi karena airnya sudah mulai tercemar, kotor, dan sudah tidak terurus lagi. Yang berikutnya yaitu air sumur dalam. Air sumur ini berasal dari lapisan air kedua di dalam tanah, yang kedalamannya dari permukaan tanah biasanya di atas 15 meter. Yang keempat yaitu air sungai. Sungai adalah sumber air baku yang cukup andal karena kapasitasnya yang sangat besar dan kontinuitasnya yang sangat terjaga. Sayangnya, di zaman modern ini air sungai sudah sangat-sangat memprihatinkan karena banyak masyarakat tidak lagi menjaga kebersihan air sungai. Sudah banyak yang membuang sampah, kemudian limbah-limbah sisa buangan hasil rumah tangga dialiri ke sungai yang akhirnya mencemari sungainya, yaitu air hujan. Air hujan ini dapat ditampung kemudian dijadikan air minum. Tetapi oleh karena air hujan ini tidak mengandung kalsium, maka jika kita ingin mengkonsumsinya, sebaiknya perlu ditambahkan kalsium di dalamnya. Yang terakhir yaitu air laut dan danau. Menurut asalnya, sebagian besar air keduanya ini juga berasal dari hujan yang mengalir melalui saluran-saluran ke dalam danau maupun laut ini. Kedua sumber air ini sering juga disebut air permukaan. Oleh karena air danau dan laut ini sudah terkontaminasi atau sudah tercemar oleh berbagai macam kotoran, maka bila akan dijadikan air minum ataupun akan dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, ada baiknya jika perlu diolah terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang peranan air. Dalam kehidupan sehari-hari, air dipergunakan antara lain untuk keperluan minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, pelarut obat, dan pembawa bahan buangan industri. Dan juga air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya. Antara lain digunakan untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. Yang kedua yaitu keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Yang keempat yaitu keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel dan restoran. Yang kelima yaitu keperluan pertanian dan peternakan. Yang keenam yaitu keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai makhluk untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga air agar yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya. Dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat kualitas air bersih. Syarat-syarat kualitas air bersih di sini ada 3, yaitu yang pertama syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat bakteriologi. Yang pertama yaitu syarat fisik. Syarat fisik terdiri dari air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan suhu antara 100 sampai 25 derajat Celcius. Yang kedua yaitu syarat kimiawi. Syarat kimiawi di sini terdiri dari
Yang pertama, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung. Yang kedua yaitu syarat kimiawi. Syarat kimiawi di sini terdiri dari yang pertama, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung cacar kimiawi yang berlebihan, dan yang ketiga cukup yodium, dan yang keempat pH air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga yaitu syarat bakteriologi. Syarat bakteriologi di sini yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit. Selanjutnya itu penyebab penurunan kualitas air. Di era 5.0 saat ini, alat teknologi yang digunakan sudah sangat canggih, sehingga mempermudah pengolahan air bersih. Contohnya di negara Jerman. Di negara Jerman, air keran yang mereka gunakan sudah langsung bisa diminum tanpa diolah terlebih dahulu. Berbeda dengan di Indonesia, khususnya di Gorontalo, air keran yang digunakan harus diolah terlebih dahulu. Akan tetapi, secanggih apapun alat yang digunakan, namun perilaku manusia yang dimana kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan dan juga masyarakat yang tidak tahu apa fungsi dari alat tersebut, maka hasilnya akan sama saja. Jadi, penyebab penurunan kualitas air salah satunya itu perilaku manusia. Selanjutnya itu penyebab penurunan kualitas air yang kedua yaitu adalah populasi yang bertambah dan sebaran penduduk yang tidak merata. Jadi, jika pertumbuhan penduduk semakin bertambah, otomatis kebutuhan air bersih juga bertambah, maka ketersediaan air bersih pun semakin menurun. Kemudian, penyebab penurunan kualitas air yang ketiga adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi karena ulah manusia yaitu pencemaran sungai. Contohnya pembuangan sampah sembarangan yang dimana menyebabkan air sungai menjadi tercemar. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu pengolahan air. Dalam pengolahan air terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama itu koagulasi atau flockulasi, di mana merupakan menambahkan aluminium sulfat cair atau tawas dan atau polimer ke dalam air mentah dan tidak diolah. Kemudian yaitu pengendapan. Ketika air dan gumpalan mengalami proses perawatan, mereka pergi ke bak sedimentasi yang dimana air bergerak perlahan membuat partikel-partikel vlog yang berat mengendap di bagian bawah. Vlog yang terakumulasi di bagian bawah dikenal sebagai endapan. Ini dilakukan untuk mengeringkan laguna. Filtrasi langsung tidak termasuk langkah sedimentasi dan vlog hanya dihilangkan dengan filtrasi. Selanjutnya yaitu penyaringan. Dalam penyaringan, air melewati filter yang dibuat untuk mengambil partikel dari air. Nah, di Gorontalo sendiri itu belum ada pengolahan yang menggunakan penyaringan. Berbeda dengan di daerah-daerah luar seperti Batam, Jakarta, dan lain-lain, di mana mereka sudah mempunyai pengolahan ini yang nantinya bisa memisahkan sampah dari air sendiri dan sampah itu tidak akan mencemari air yang nantinya bisa lebih mudah untuk diolah menjadi air minum, air bersih, dan lain sebagainya. Kemudian disinfeksi. Sebelum air masuk ke sistem distribusi, air itu didesinfeksi untuk menyingkirkan bakteri, parasit, dan virus penyebab penyakit. Klorin juga digunakan karena sangat efektif. Berikutnya ada pengeringan lumpur. Padanan yang telah dikumpulkan dan dihilangkan dari air melalui sedimentasi dan filtrasi dipindahkan ke laguna pengeringan. Selanjutnya fluoridasi. Fluoridasi ini memperlakukan persediaan air masyarakat untuk menyesuaikan konsentrasi ion fluorida bebas ke tingkat yang optimal sehingga lubang gigi dapat dikurangi. Kemudian koreksi pH. Untuk menyesuaikan tingkat pH, kapur dikombinasikan dengan air yang disaring. Ini juga menstabilkan air lunak secara alami sehingganya korosi dapat diminimalkan dalam sistem distribusi air dan saluran pipa. Baik, materi terakhir mengenai pencegahan permasalahan air bersih.
Ketika sumber-sumber air seperti mata air, sungai, danau, laut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu tidak dijaga oleh masyarakat sekitar, maka pasti akan menimbulkan suatu permasalahan. Entah itu banjir, banjir bandang, longsor, di mana hal tersebut dapat merusak, dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan menurunnya kesehatan. Oleh sebab itu, perlunya pencegahan, antara lain yang pertama yaitu membuat daerah resapan air atau biopori. Daerah tersebut sengaja dibuat atau disediakan untuk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air di dalam tanah. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air. Hal terpentingnya adalah daerah resapan air itu sebaiknya tidak dibangun pemukiman. Alasannya karena hal ini dapat menghambat proses masuknya air hujan ke dalam tanah sehingga dapat menimbulkan banjir itu tadi. Yang kedua yaitu membuat rainwater harvesting atau lebih dikenal dengan yang namanya panen hujan. Air hujan dikumpulkan dan disimpan. Daripada dibiarkan mengalir begitu saja, air hujan dapat dikumpulkan dari permukaan seperti atap rumah dan dialirkan ke tangki, waduk, lubang dalam sehingga dapat mengalir ke bawah dan mengembalikan air ke dalam tanah. Air tersebut juga dapat digunakan untuk kehidupan masyarakat seperti untuk mencuci, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu reformasi rekayasa dan kekaryaan PDAM. Reformasi rekayasa dan kekaryaan adalah hal yang perlu dilakukan oleh PDAM karena PDAM ini merupakan instansi inti untuk menyediakan air bersih untuk masyarakat. Saya mengambil contoh di salah satu PDAM di Bulutada, di mana proses pengolahan airnya itu terjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan yang akan menyaring air limbah atau air sungai dengan media lain seperti pasir, kerikil, dan media lain yang jauh lebih rumit. Kedua yaitu koagulasi, di mana air limbah melewati proses destabilisasi partikel koloid. Biasanya proses ini membutuhkan zat kimia dengan penambahan zat aluminium sulfat atau yang umum dikenal dengan tawas. Yang ketiga adalah flokulasi. Proses ini disebut juga proses pengumpulan kotoran yang terdapat pada aliran limbah. Agar lebih mudah mengendap dengan cara diaduk secara perlahan agar tawas yang telah tercampur bisa lebih maksimal dalam proses pembentukan flok. Yang keempat yaitu sedimentasi, di mana partikel flok tadi yang lebih berat daripada air akan terlepas dan terpisah dengan partikel air bersih. Yang kelima yaitu desinfeksi, yaitu proses ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kuman dan bakteri dalam air sehingga air menjadi aman untuk dikonsumsi. Proses ini membutuhkan bantuan penambahan seperti ozonisasi, sinar ultraviolet, klor, pemambasan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu waduk. Pemindahan air disinfeksi menuju ke saringan dan tempat penampungan air bersih sementara yang kemudian akan dikemas dalam kemasan bersih dan layak sehingga dapat didistribusikan kepada masyarakat. Ketika sudah dianggap layak, maka kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat sekitarnya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.